Nikita bebas? Ya, sebenarnya berkaitan dengan penangguhan penahanan gitu, itu hak bagi tersangka ataupun terdakwa ya, bahkan bisa dilakukan juga oleh kuasa hukum maupun keluarganya ya. Jadi terkait penangguhan itu ya boleh-boleh saja diajukan ya lebih dari satu kali, tapi bagaimanapun kan dikabulkan tidaknya ya bergantung daripada pihak majelis hakim atau pihak penyidik, ya enggak, seperti itu gitu loh. Jadi tidak menjadi soal gitu ya. Yang pasti penyidik maupun majelis hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri, bisa dikabulkan atau tidak gitu permohonannya, seperti itu. Pertimbangan apa aja sih Bang yang sampai saat ini masih belum dikabulkan? Ya, pertimbangan normatifnya ya orang itu bisa saja dikabulkan terkait permohonan penangguhannya ya, mungkin tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan juga tidak akan melarikan diri gitu, seperti itu. Tapi pertimbangan-pertimbangan lain juga ada ya. Dan terkait penangguhan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu, sepertinya kalau menurut saya sangat sulit untuk dikabulkan, karena jarang sekali ya, bahkan tidak ada kalau terkait pengajuan penangguhan itu dilakukan setelah proses persidangan itu berjalan. Biasanya penangguhan itu dilakukan itu pada saat proses di kepolisian ya, ataupun di kejaksaan. Tapi pada proses pengadilan itu jarang sekali ada ya, bahkan jarang sekali dikabulkan. Jadi kalau menurut saya pengajuan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bisa saja ya nasibnya sama, tidak dikabulkan. Artinya pesimis ya Bang, dengan adanya proses persidangan sedang bergulir, terus mengajukan penangguhan itu sendiri ya Bang? Betul gitu loh. Yang perlu kita ketahui bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini ancamannya kan bisa dikatakan pasalnya itu lapis ya, terkait dugaan pemerasan dengan ancaman, juga terkait TPPU. Nah, TPPU-nya ini justru yang memberatkan. Jadi itu juga yang menjadi pertimbangan untuk tidak dikabulkan, seperti itu gitu. Namun bagaimanapun kan bisa saja ya proses-proses lain ya, bagaimana untuk mengamankan Nikita Mirzani itu kembali pada kuasa hukumnya gitu untuk melakukan pembelaan pada prinsipnya. Bang, kalau kan ada beberapa lawyer, beberapa praktisi hukum yang mengatakan bahwa bisa bebas, bahkan bisa ditangguhkan dengan alasan banyak hal lah, kayak pasal 45 Undang-Undang ITE 45A kalau saya nggak salah Bang ya, itu belum pernah dipergunakan di Indonesia, itu ada di luar negeri, dan itulah yang membuat pada akhirnya mungkin aja bebas dan penangguhan penahanan bisa dikabulkan. Gimana Mas sebagai praktisi hukum? Ya, pada prinsipnya perbedaan penafsiran, perbedaan pandangan dan pola pikir dalam masalah hukum itu hal biasa gitu loh. Tapi bagaimanapun kita lihat nanti seperti apa hasilnya gitu loh kan. Boleh saja memprediksi Nikita Mirzani akan bebas gitu loh. Seperti halnya saya sebelumnya juga memprediksikan hal tersebut gitu loh. Namun dalam proses persidangan gitu loh, semakin kesini kan semakin terang benderang, ya enggak? Semakin terang benderang dan semakin menunjukkan adanya kejadian tindak pidana tersebut gitu loh. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kuasa hukum ya, yang pasti semaksimal mungkin gitu loh, membantu kliennya ya, kalau bisa ya bebas gitu loh. Kalau dikatakan yang lain Nikita Mirzani akan bebas, udah pasti bebas gitu loh, ya enggak? Kalau dia tidak bersalah udah pasti bebas, ya enggak? Kalau bersalah ya jalani hukuman dulu, ya pasti bebas lagi nantinya gitu loh. Jadi bebas pastinya, pasti bebas lah, ya enggak? Seperti itu joknya. Berarti dalam artian apapun itu bentuk jaminannya nggak akan mungkin bisa ya Bang? Tidak, kalau berkaitan dengan TPPU ya, seperti itu gitu loh. Jarang sekali bisa ditangguhkan ya, karena ancaman pidananya
di atas 5 tahun gitu. Terlepas ini terbukti atau belum gitu, tapi proses itu harus tetap dilalui, ya nggak? Silakan saja ya, siapapun boleh menafsirkan, boleh membuat prediksi dan kesimpulan gitu loh. Namun proses persidangan ini sedang berjalan, dan apapun komentar di luar sana sudah telat, ya nggak? Apa yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya membela terdakwa ini, minimal meringankan hukumannya gitu loh. Kalau tidak bisa membebaskan, dengan apa? Dengan fakta dan bukti yang bisa menyangkal terkait tindak pidana yang dituduhkan, seperti itu. Jadi kalau hanya berkomentar begini begitu, nggak ada guna, ya nggak ada guna gitu loh. Apalagi seolah-olah mereka itu jauh lebih pintar gitu loh, dianggap majelis hakim, jaksa ini ibaratnya nggak benar gitu loh, bodoh, ya nggak? Seperti itu gitu loh. Nah, heboh kemarin terkait katanya Nikita Mirzani bebas, bahkan sudah rame di media sosial kan, A1 lah, ya nggak? Ternyata yang keluar apa? A5. Ya nggak? Karena itulah gitu loh. Makanya saya pesankan harus hati-hati ya, menerima informasi gitu loh. Jangan euforia dulu gitu loh. Harus benar-benar kita lihat dan kita pelajari, karena pada faktanya setelah kita lihat, jadi bukan permohonan penangguhannya diterima dan dibebaskan, tapi pendaftarannya, ya nggak, berkas-berkas itu sudah diterima sama majelis hakim. Yang kita sayangkan ini orang-orang pada berkuar-kuar di luar sana, harusnya itu nggak boleh. Info A1 itu hanya boleh dikomunikasikan, diinformasikan internal saja, jangan sampai ke publik, karena itu bahaya. Udah mendahului majelis hakim loh, gila, ya nggak? Walaupun tanpa diinformasikan oleh pihak-pihak tertentu, begitu itu dikabulkan pasti pasti diinformasikan oleh majelis hakim, pasti diungkapkan di persidangan. Seperti halnya terkait waktu NM sakit kan, jelas penetapan saat itu dijelaskan gitu. Itu yang baru-baru A1 gitu loh. Jadi akhirnya kan membuat informasi yang keliru di luaran sana, ya enggak? Bahkan kan akhirnya membuat blunder. Siapa yang rugi? NM dong, ya enggak? Yang rugi siapa? Nikita Mirzani gitu loh. Jadi dampak yang kita lakukan seolah-olah mendukung Nikita Mirzani, pada akhirnya merugikan Nikita Mirzani juga. Bang, berarti kalau misalnya katakanlah saat itu mengajukan penangguhan penahanan, ya akan dijawab setelahnya, itu pun di ruang pengadilan ya Bang? Betul. Nanti diinformasikan oleh majelis hakim, ya enggak, diputuskan apakah permohonan penangguhannya diterima atau tidak gitu loh. Atau kalau memang pengajuannya itu istilahnya melalui e-court atau apa, nanti juga diinformasikan di di tempat yang sama seperti itu. Tapi biasanya itu dikabulkan itu juga ada suratnya ya, diinformasikan melalui pengacaranya. Dan ini kan yang lucunya justru bukan kuasa hukumnya yang mengannounce itu kan. Harusnya kan kuasa hukumnya dong, kuasa hukumnya nggak diinformasi apa-apa kok gitu kan. Ini informasi-informasi seperti ini yang justru merugikan, menyesatkan. Bahkan katanya informasinya Jumat kemarin apa kok nggak salah bebasnya, ya nggak gitu, setelah sidang gitu, malam ini segala macam kan. Tapi memang sepertinya nggak detail dia bacanya gitu terkait informasi. Kan selebarannya ada tuh terkait penerimaan, jelas di situ kan, penerimaan pendaftaran. Artinya dengan